Tips biar pintar. Saya gak bilang saya itu pintar, tapi saya itu punya tingkat curiosity yang benar-benar tinggi. Akhirnya curiosity itulah yang membangkitkan semangat belajar saya. Kenapa saya punya tingkat curiosity yang sangat tinggi? Karena saya berteman dengan orang-orang yang juga punya tingkat curiosity yang tinggi dengan tingkat penalaran literasi yang luar biasa. Nah, masalahnya di masa lalu saya, kenapa saya gak begitu? Karena saya selalu berteman dengan orang-orang yang malas belajar, yang malas tumbuh, berkembang, malas untuk meningkatkan literasi mereka. Jadinya kayak kita-kita, kayak kalau semisal kalian temenan sama orang pemalas dan dungu yang bodoh, yang maybe mirip-mirip lah sama kita-kita ini, bakalan jadi lingkaran setan. Orang bodoh pemalas, ketemu orang bodoh pemalas, ketemu orang bodoh pemalas, ketemu orang bodoh pemalas. Ya sampai anak cucunya, sampai anak cucu 7 turunan pun bakalan jadi bodoh pemalas. Minimal ketika kamu kayak saya yang merasa bodoh, dungu, pemalas, temenan sama orang yang rajin. Nah, ini rajin pintar, rajin pintar, rajin pintar. Ini kita nih. Ini bodoh, dungu, pemalas. Kita bakalan ikut pintar nanti. Kadang memang benar ya, rokok itu dulu terbuat dari air kencingnya jin. Kalau kita ngomongin masalah hukum, ya kalau kita ngomongin masalah hukum rokok, itu memang terjadi khilaf antara para ulama, makruh, haram. Saya sendiri mengikut kepada pendapat yang haram dan saya yakini inilah kebenarannya, mengikut terhadap guru saya, orang tua saya, guru-gurunya orang tua saya, mereka berpendapat serupa. Tapi walaupun saya berpendapat semikian dan saya mengikuti ulama yang berpendapat demikian, bukan berarti saya percaya bahwasanya tembakau atau rokok itu terbuat dari kencingnya jin. Mana ada, gak usah aneh-aneh kalian ya. Lagi pula FVP TikTok yang begitu-begituan kalian percaya ya? Gak usah. Jadi di TikTok itu sering banget muncul narasi-narasi aneh. Sekali lagi saya tegaskan, ketika kalian pengen dengerin dakwah di TikTok, lihat siapa yang nulis, lihat siapa yang sedang memberikan pelajaran dan ilmu. Kalau orangnya gak jelas, dia menukil dari mana, blok aja. Blok aja. Apalagi gak kelihatan muka, gak kelihatan sumbernya, cuman jedak-jeduk aja. Blok aja. Blok. Biar gak ganggu pemikiran kalian tuh. Bukan di RS, mana ada RS ada kali. Pasti sering lah, namanya juga manusia. Mereka pasti akan menghadapi, sometimes mereka akan menghadapi pilihan-pilihan yang sulit untuk diputuskan berdasarkan konsekuensinya masing-masing. Tapi setiap pilihan tentu perlu ditimbang dari segi akhafud dhararain. Mana mudarat, mana bahaya, mana efek negatif yang lebih kecil. Nah, efek negatif yang lebih kecil inilah yang perlu teman-teman ambil dan putuskan. Ketika sudah bingung, gak tahu mana yang negatifnya lebih kecil, maka silakan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, ya, istikharah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tahu perasaannya, saya tahu deg-degannya. Enggak sih, saya dulu gak deg-degan. Saya jujur, saya itu sama kuliah kayaknya bener-bener kayak orang yang ya udahlah, mau kuliah ya oke, gak kuliah ya oke. Bener-bener kayak gitu, sepasrah itu dulu saya. Saya daftar SPAN PTKIN gak keterima, ya udah gak keterima. Terus pas mau belajar UMPTKIN saya bahkan beli buku detik-detik, bukan detik-detik, buku pembelajaran kisi-kisi UMPTKIN. Saya belajar, saya ngisi mungkin 30 soal dan di sana mungkin ada ribuan soal yang saya isi cuma 30, lalu bukunya gak pernah saya pakai lagi. Begitulah. Orang emosi itu ada 4. Ada orang cepat emosi, cepat hilang. Ini tipikal saya. Saya tipikal orang yang diganggu dikit, saya bakalan emosi. Tapi sekali saya emosi, di elus-elus dikit, saya bakalan langsung jadi orang yang berbeda. Bahkan, sebagian teman saya itu bilang, Kadam, kamu itu 1 menit dari sekarang, dan 15 menit ke depan, dalam keadaan kamu emosi, kamu kayak 2 orang yang berbeda. Di awal kamu gebu-gebu kayak orang yang habis dibunuh orang tuanya. Tapi 15 menit ke depan, kamu kayak orang yang gak pernah diganggu orang katanya. Ya emang gitu, cepet banget emosi saya hilang. Biasanya saya ketika menghadapi hal yang begini, saya bakalan langsung pergi sampai emosi saya reda, baru saya balik lagi. Yang kedua adalah orang yang cepat emosi, lambat hilang. Ini tipikal seburuk-buruknya manusia nih. Dia cepat banget emosinya, sekali emosi juga lama ngilanginnya. Yang ketiga, lambat emosi, lambat hilang. Ini normal. Dan yang terakhir, sebaik-baiknya manusia. Dia lambat emosi, tapi cepat juga hilangnya. Masya Allah, manusia apa ini? Introvert atau extrovert itu bukanlah suatu syarat seseorang itu bisa ngomong depan orang lain atau enggak. Saya introvert. Jangan kalian kira saya adalah orang yang extrovert gara-gara saya bisa ngomong. No. Tolak ukur orang itu introvert atau extrovert itu bukan berarti dia bisa public speak atau enggak. Raditya Dika yang kalian lihat kayak begitu, dia juga introvert. Dan banyak sekali orang-orang yang hebat di luar sana yang mereka juga introvert.
Saya juga punya teman, dia itu ekstrovert parah. Dia kalau stres, dia butuh teman, dia butuh jalan-jalan, dia butuh ngobrol, dia butuh nongkrong. Tapi dalam segi komunikasi, dia agak sebegitu bagus. Sehingga public speaking ini tidak ada syarat dia harus introvert atau extrovert. Satu-satunya yang bisa saya kasih saran ke kamu adalah memperbanyak jam terbang. Saya gak punya cara A, B, C, D, E, F, G, enggak. Tapi perbanyak jam terbang kamu. Latih terus skill kamu. Latih ketika kamu presentasi di depan kelas. Latih ketika kamu ngisi presentasi di depan orang lain. Dan sebagainya. Intinya jam terbang. Tips biar kalian lancar ujiannya itu ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan saya. Pakai bahasa Indonesia aja gak masalah. Mau pakai bahasa Arab boleh, baca Rabbi shrah li sadri ila akhirih boleh, baca Allah marzuqni ilman nafi'ah, ya Allah berikanlah saya rezeki berupa ilmu bermanfaat juga boleh. Ila akhirih, doa apapun. Atau kalian bisa lakukan dengan cara bersalawat, berzikir, dan kalian jadikan amal ibadah ini sebagai tawassul untuk mempermudah ibadah kalian, itu gak masalah. Yang kedua, kalian juga belajar. Jangan kalian cukupkan dengan berdoa, tapi kalian malas-malasan di kamar. Ya gak begitu juga. Kalian juga harus belajar bersungguh-sungguh, mati-matian. Sampai mata kalian itu mata panda pun gak masalah. Yang penting ujian kalian lancar kan. Lalu yang ketiga, biar kalian tuh lebih fresh, lebih tenang, pakai parfum Makkah. Sebelum saya melanjutkan, ini statement aneh nih. Artinya, barang siapa yang apabila kamu memikirkan tentangnya, maka niscaya dia juga akan memikirkanmu. Ini statement aneh. Statement dari mana ini? Beberapa kali saya mikirin seseorang, dan saya yakin dia gak bakal mikirin saya. Beberapa kali kalian mikirin Taehyung, kalian mikir Taehyung juga bakal mikir kalian? No! Kalian mikirin siapa? Mikirin saya? Saya mikir tentang kalian? Dikat lagi saya dibilang kejam. Di antara seluruh tubuh saya, yang paling sering banget dikomentari sama orang itu adalah alis saya. Kadang alis saya dibilang palsu, kadang dibilang beda. Ya kalau beda apa masalahnya kan, yang penting gak ngerusak tatanan wajah saya kan. Sebenarnya sama aja selain Al-Quran dan sholat dan i'tikaf ya. Oh, perempuan gak usah i'tikaf. Jadi gimana ngomongnya? Kalian bebas ngelakuin ibadah apapun, mau sholawat, mau zikir, mau baca doa-doa apapun selain Al-Quran juga boleh. Mau zikir Al-Quran, maksudnya kayak baca, misal kalian membiasakan diri kalian membaca Qul huwallahu ahad 3 kali setiap malam, tapi bukan niat Al-Quran tapi niat zikir pun tidak masalah. Kalau mau doa spesifik, kalian bisa baca Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, dan doa sebagaimana yang biasa teman-teman temukan pada malam tarawih. Syirik ya, syirik.